Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 yang kita tahu Mazmur ini dituliskan oleh Daud ya. Daud adalah seorang penyair ya, pemuji. Nah, di sini dikatakan adalah kedekatan secara personal Daud dengan Tuhan, kedekatan Daud dengan Yesus. Misalnya ya, kedekatan orang tua kepada anaknya ya. Biasa ibu-ibu dekat dengan anak perempuannya ya. Laki-laki dekat dengan bapaknya. Kita tahu apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan bagi anak kita perempuan, bahkan anak kita laki-laki, sehingga kita dekat ya, lebih dekat ya. Sehingga darah yang kita alirkan itu darah Kristus mengalir dalam diri kita sebagai anaknya ya, dia sebagai bapaknya. Demikian juga hubungan kita ya, hubungan kita dengan anak ya, dengan luar biasa kita ada kedekatan ya, ada keharmonisan. Jadi kalau saat ini ada keretakan ya, cepat bereskan ya. Jadi jangan biarkan ada celah iblis ya untuk mengganggu hubungan kita mengganggu hubungan kita dengan anak ya. Demikian juga anak dengan kita harus solid, harus kuat. Demikian juga dengan Tuhan yang kita punya. Bapa adalah Tuhan yang kita sembah. Kadang anak terbatas dengan kesibukannya, orang tua terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas ya. Kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian juga yang dirasakan oleh Daud dengan Tuhan. Begitu dekatnya dia bercerita ya, lebih banyak bercerita kepada Tuhan dengan keluh kesahnya, dengan segala penderitaan, segala apa yang dirasakan dia ceritakan. Jadi kalau kita ya, saya ingatkan ya, saudara-saudara, kita harus lebih banyak bercerita kepada Tuhan. Jangan cerita kepada orang lain segala penderitaan kita ya. Jangan ceritakan kepada orang lain segala masalah kita. Cukup hanya Tuhan tempat kita bercerita. Hanya Tuhan tempat di mana kita mencurahkan segala isi hati kita, karena Tuhan adalah kudus. Dia tidak akan pernah membicarakan kepada orang lain. Dia tidak akan pernah menyampaikan kepada orang lain, karena Dia adalah pemilik hati kita. Dia adalah pemilik dunia ini. Maka Dia tidak terbatas. Kalau kita terbatas, tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Mari kita kulitin ayat demi ayat dari 1 sampai 6 ini. Mari kita dapatkan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita secara personal, bahkan bagi keluarga kita, bagi anak-anak. Mari Kristela akan membacakan ayat pertama. Oke. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tidak kekurangan aku. Imanin ini, Tuhan adalah gembala kita ya. Gembala yang kita ingat di sekolah minggu kita masih ingat cerita tentang gembala dan seorang domba ya. Jadi domba yang tersesat, dia lebih mementingkan domba yang tersesat itu daripada yang 99 ya. Jumlahnya domba saat itu 100, tetapi ada satu yang tersesat, satu yang terhilang, tetapi gembala itu lebih mengutamakan domba yang hilang itu, domba yang tersesat. Kenapa? Karena Tuhan datang untuk kita ya, yang tersesat, kita yang berdosa, kita yang sakit, kita yang lemah ya, kita yang tak berdaya. Tuhan adalah gembala kita, tidak akan kekurangan aku. Nas firman ini, imani saudara, karena kita tidak pernah kekurangan ketika kita mengikuti Tuhan. Kita tidak kekurangan, amin. Katakan amin. Aku tidak akan kekurangan ya. Katakan kepada dirimu ya, kepada diri kita, aku tidak akan kekurangan, sebab Allahku ya, ada Allah yang kusembah adalah Tuhan sumber segala berkat. Katakan itu setiap hari, setiap pagi. Kita katakan Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Itu akan memantapkan kita. Setiap hari kita akan
bersyukur sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan. Jadi katakan terus menerus, ini ayat yang kita sudah kenal ya, mungkin orang sudah hafal sekali. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan ya. Karena kita masih ingat yang cerita tentang anak yang hilang ya. Dikatakan bapak itu kepada anak sulungnya, karena dia bersungut-sungut kepada bapaknya yang sudah menjamu, yang si bungsu yang sudah menghabiskan harta warisan yang diberikan bapaknya. Katanya kepada anak yang pertama, segala milikku adalah kepunyaanmu. Oleh karena itu Tuhan adalah gembala kita, tidak akan kekurangan aku. Karena apa yang dimiliki Bapa di sorga, kita akan miliki. Amin. Amin. Karena Tuhan adalah gembala kita, kita adalah dombanya yang tidak berdaya, yang selalu bergantung kepada Tuhan. Kita minta ini, kita minta itu, Tuhan berikan. Ya, karena Tuhan adalah gembala, Tuhan yang peduli kepada kebutuhan kita, keinginan kita saja Dia penuhi, apalagi kebutuhan kita, makan minum kita, apalagi segala kebutuhan kita setiap hari Tuhan penuhkan. Maka firman di ayat pertama ini katanya, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Oke, yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Iya, Ia membaringkan aku di rumput yang hijau ya. Membaringkan ini artinya secara paksa. Dulu domba adalah tidak bisa tenang, selalu gelisah ya. Gelisah ke kanan ke kiri. Kalau kita saat ini gelisah hatinya, kita paksa ya, kita harus memaksakan diri untuk berbaring di mana, di rumput yang hijau. Nah, ketika kita dibaringkan ya, ketika kita diletakkan, tangan Tuhan yang luar biasa membaringkan kita di rumput yang hijau, itu kita akan merasakan ya yang namanya kelegaan. Ini ayat yang ketiga ini tidak bisa lepas dari ayat yang kedua. Dia membaringkan aku ya, membaringkan Hermin, membaringkan Kristela, membaringkan Ibu Dewi, membaringkan Kresen di rumput yang hijau. Di mana rumput yang hijau itu segar ya. Dan mata kita juga menjadi segar ketika kita membaringkan diri kita, artinya menyerahkan segala kegelisahan kita, kekhawatiran kita berikan kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan hari ini aku gelisah, hari ini aku kekurangan, hari ini aku punya ketakutan. Engkau baringkan aku dan Engkau gantikan damai-Mu, sehingga damai itu tinggal dalam diri kita. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia membaringkan aku dan menyegarkan jiwaku di jalan-jalan Tuhan. Jadi kalau kita membaringkan, Dia memberi kesegaran dalam jiwa kita karena kita ada di jalannya Tuhan. Karena Tuhan adalah terang bagi kita, terang bagi jalan kita, sehingga kita tidak terantuk, sehingga kita tidak tersesat. Dia mencukupkan segala sesuatu, malah Dia membaringkan dan menyegarkan, bahkan Dia meluruskan jalan-jalan kita. Kalau saat ini jalan kita tersesat, kalau jalan saat ini kita berbelok, Tuhan akan meluruskan. Serahkan seluruh kehidupan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Apalagi sakit penyakit kita, katakan aku sudah sembuh karena Tuhan sudah menyembuhkan aku. Aku tidak akan kekurangan, aku disegarkan, aku dibaringkan oleh Tuhan karena Tuhan menggantikan damai, ketenangan yang aku rasakan setiap hari ketika aku menghadapi persoalan, ketika aku menghadapi tantangan. Tuhan akan memberikan aku kedamaian, ketenangan, bahkan sukacita yang daripada Tuhan. Karena aku ada di jalan Tuhan, karena kita ada di jalan-jalan Tuhan yang diterangi oleh berkat-Nya. Berkat itu melimpah dalam kehidupan kita. Ini ayat yang kedua dan ketiga tidak bisa kelepas. Inilah favorit
ayat yang pasal 23 ini. Mari bacakan ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Iya, sekalipun aku dalam lembah, ya, kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, kita punya keberanian, kita punya kepercayaan diri. Karena siapa, saudara? Karena Tuhan beserta dengan kita. Karena Tuhan menghidupi kita, kita hidup karena Tuhan. Makanya firman ini, aku tidak takut bahaya. Ya, karena Tuhan beserta denganku. Nah, ayat yang ke-5 dikatakan di sini apa katanya? Ini ayat yang ke-4 dan 5 itu akan berkaitan. Ayat yang ke-5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dan minyak, biarlah aku penuh melimpah. Nah, di sini Tuhan melipat gandakan pewahyuannya bagi kita. Gada dan apa tadi yang ke-5? Engkau menyediakan hidangan bagiku. Nah, berhenti situ. Engkau menyediakan hidangan. Yang kita perlihatkan hidangan. Andaikan di hadapan kita ada hidangan, saya dan Tuhan yang ada di tempat itu, dan di depan kita para musuh kita. Kita tidak akan takut. Kita tidak gelisah. Bahkan di sini katanya pialaku ya berlimpah. Itu artinya Tuhan memberi kuasa. Bagaimana Stefanus di Kisah Para Rasul 12 itu kan, dia walaupun tidak berpendidikan tetapi dia mengalahkan orang yang berpendidikan. Jadi orang yang berpendidikan itu malu ya. Demikian juga kalau Tuhan sudah menyediakan hidangan ya, bahkan piala kita tidak akan pernah takut ya, sebab keberanian bahkan hikmat pengetahuan yang Tuhan berikan bagi kita, dan kuasanya itu mengalir dan mengalir. Yang penting dan yang terutama di sini, kita tidak pernah takut karena Tuhan beserta dengan kita. Ayat yang terakhir. 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, ayat yang ke-6 ini berkat bagi kita. Berkat dari ayat 1 sampai ke-5 itu adalah berkat. Bahkan ke-6 ini adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Kebajikan akan mengikutiku seumur hidupku. Kebajikan itu berbicara berkat, pertolongan, keselamatan ya, bahkan kesabaran ya. Yang namanya buah-buah roh itu Tuhan akan limpahkan. Itu akan mengikuti kita seumur hidup kita. Umur kita ada di tangan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kebajikan itu melimpah-limpah. Ya, luar biasa. Segala sesuatunya dari ayat 1 sampai ke 6 ini kita mengucap syukur bagaimana kebaikan pertolongan Tuhan, bahkan kemurahannya diberikan kepada kita sebagai umatnya, sebagai dombanya. Jadi dari ayat pertama ini kesimpulannya, secara garis besar Tuhan memperlihatkan betapa baiknya Tuhan bagi kita, betapa Dia mengasihi kita sampai semendetail itu. Dari yang kecil sampai yang besar Tuhan akan perhitungkan, Tuhan akan berikan. Dari yang kita punya kelemahan maupun yang punya kelebihan, Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita. Dan kita percaya hari ini adalah anugerah, sehingga berbahagialah kita yang saat ini mengikuti ibadah online. Sekalipun online, berkat Tuhan itu melimpah atas kita, amin. Melimpah atas kehidupan kita, melimpah atas kehidupan rumah tangga kita, perkawinan kita, anak-anak kita, bahkan pekerjaan hari ini, esok, sampai selamanya. Tuhan itu luar biasa, saudara. Tuhan itu memberikan berlimpah-limpah, bahkan kita tidak kekurangan. Kita disegarkan, kita dibaringkan, kita malah diberikan keberanian. Yang terakhir, diberikan kebajikan seumur hidup kita, karena umur kita ada di tangan Tuhan, tidak di tangan manusia. Oleh karena itu, percayakan firman ini, percaya kepada perkataan firman, bukan kepada perkataan manusia, bukan kepada perkataan yang dikatakan AI itu. Jadi kita harus percaya kepada firman. Ini saja yang sudah kita harus kerjakan.
ini kita akan selalu diberkati dan diberkati seumur hidup kita.